Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan logika dan intuisi bersatu dalam sabilillah untuk NKRI. Udah jadi Habib, belum juga dapat saripih. Salah benar kawan karib rahimani wa rahimatukumullah. Ahad telah tiba dan semoga di hari Ahad ini segala kemuliaan Allah limpahkan dan berikan kepada seluruh kawan karib dan sebenar sekalian. Ini nih aneh, tetap masih aneh. Habib Paijo Jojo Al-Wahhab. Itu aneh punya keponakan cewek kelas 4 SD. Dedek aneh udah jadi Habib Paijo akhir Habib. Apa dia bilang? Wak bid'ah lah kok bid'ah? Iya wak, Habib kan oknum. Tahu dari mana Habib oknum? Sotoy banget sih. Tadi kembali lagi. Kawan karib sebenar yang semakin smart dan cerdas. Ada yang ingat atau bahkan malah mungkin belum lahir tahun 2002, jika tidak keliru, ada seorang menteri di kementeriannya sewaktu presidennya Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu Bapak Agil Said Al-Munawar. Beliau seorang profesor, doktor, dan dengan sederetan gelarnya. Waktu itu Pak Agil Said ini menjabat sebagai Menteri Agama. Urusannya agama, tapi entah bagaimana pulih tiba-tiba Pak Agil ini dapat ilham mimpi. Atas petunjuk mimpi, kemudian dia kolaborasikan dengan para paranormal. Akhirnya Pak Agil ini melakukan penggalian situs purbakala di situs Batu Tulis Bogor, karena dia berkeyakinan dalam mimpinya bahwa di situ ada harta karun yang cukup banyak yang akan mampu untuk membayar hutang-hutang negeri Indonesia. Gile, padahal udah profesor, doktor, ya tapi tak begitu pulih. Ya itulah kalau yang namanya orang sudah menjadi bagian dari haplogrup G, ya karena Pak Agil Said Al-Munawar ini adalah seorang Habib Ba'alawi. Habib sama aneh. Cuman aneh kan jadi Habibnya baru aja jadi Habib, belum lama, dan sudah harus dipersekusi dulu dipersekusi 2006 pas musim Piala Dunia, pas finalnya Prancis dan Italia. Paijo ingat sekali waktu itu Paijo belum jadi Habib, dan waktu itulah ketika Paijo hanya sekedar tidak mau menyebut seorang Wan Asegaf dengan panggilan Habib karena Paijo manggil dia Pak, dan orang lain salaman pada ciuman Paijo ogah, maka Paijo dianggap sebagai orang pembawa sial. Maka Paijo pun akhirnya dirundung dan dipersekusi, dan banyak lagi ceritanya itu nanti. Utamanya begini, ente bahlul semua, hari ini kalian bisa masih berbangga hati dengan mencantumkan peran-peran kalian di belakang nama kalian, dari Alatas, Sihab, Sahub, Alaidrus, Alaibrit, ataupun apalah segala macam. Yakin 1 tahun 2 tahun ke depan kalian masih mencantumkan peran kalian, atau bahkan kalian berusaha akan nanti menyembunyikan dan menghapusnya, sebagaimana kalian juga menghapus dan berusaha menyembunyikan peran Aidit dan Muso, dan mungkin juga Mbak Asir yang ternyata adalah Mbak Alawi. Ingat kan ketika Imam Jumbo Petamburan bagaimana di atas mimbar menjelaskan tentang PKI dan komunis.
Ye, gak tahu nih saudara-saudara dia juga Aidit Pak Alawi yang jadi pimpinannya PKI. Ini kalau tidak diluruskan kasus ini, jelas ini akan menjadi sebuah fitnah, dan fitnah ini maka akan menimpa kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Karena ini urusannya gen DNA, dan tes uji DNA itu adalah bagian dari kebesaran yang Allah ingin tunjukkan. Ilmu dari Allah, suatu yang tidak bisa diciptakan dan direkayasa begitu saja oleh manusia. Ceramah demikian saja. Jadi begini saja, gini deh ya, kalau misalnya ya ente balol semua, dari mulai pucuk pimpinannya deh Imam Jumbo Habib Rizik Syihab Al-Qadar, alhamdulillah bener. Habib Rizik, aduh malah udah ketek lagi. Habib Rizik Syihab Al-Qadar, ya Habib Rizik Al-Qadar sampai Wan Jakrik dan seluruh jajarannya, Habib Taufik Asugaf. Tes DNA deh. Kalau tes DNA bahwa klan Ba'alawi terbukti sebagai dzurriyyat Rasulullah, sebagai keturunan dari keluarga Nabi Muhammad SAW, maka seluruh umat Islam di Indonesia 200 juta lebih wajib memuliakan dan menghormatinya. Gak usah kerja inti padi, gak usah kedawe lagi, cukup beribadah, melakukan dakwah, melakukan syiar agama, dilayani dan dimuliakan oleh seluruh umat Indonesia, oleh seluruh umat Muslim, umat Islam yang ada di Indonesia. Kalau berani tes DNA dan membuktikan bahwa kalian betul-betul dzurriyyat anak cucu keturunan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kalau ternyata terbukti bahwa haplogrup kalian adalah G, keturunan Kaukasi, keturunan Yahudi Kaukasia atau Yahudi Ashkenazi yang sekarang berkuasa di Israel, maka pilihannya silakan kalian minggat, rungkat saja dari Nusantara, balik ke negeri leluhur kalian Yaman, membangun tanah Yaman, tanah Tarim, tanahnya para wali. Sayang kalau nggak ditinggalin. Bagaimana sih inti balol pade begitu? Apa lagi? Kalau ingat bagaimana itu Wan odong-odong Petamburan, Habib Rizik, nah itu Habib Rizik, si Rizik di atas mimbar katanya sedang merayakan apa ya, itu Maulud Nabi, ngaku cucu Nabi, merayakan Maulud Nabi. Emang dasar dalam otaknya itu adanya pikiran kotor doang. Ya gitulah, Pak penjahat kelamin. Di atas mimbar masih sebet-sebetnya lagi ada londe. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Begitu itu yang namanya penjahat kelamin, seperti Habib Ali Jidan, Habib Toha bin Yahya. Terus apa yang mau kalian tunjukkan, mau kalian berikan hal baik kepada warga negara Nusantara, rakyat pribumi? Apa? Jualan nasihat? Jelas kalian nasihatnya saja sudah rungkat. Yang ada malah kalian semakin memperburuk citra Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian, sudah demikian saja. Jadi begini, sebenarnya kawan-kawan sekalian, apa yang dilakukan oleh pemerintah jelas itu adalah merupakan sudah sebuah keputusan dan ketegasan yang sangat tepat ketika pemerintah membubarkan dan membekukan FPI yang waktu itu Front Pembela Islam, atau lebih tepatnya sudah Front Perusuh Intoleran atau Front Petamburan Idiot, karena mereka
sesungguhnya bukan membela Islam, justru mereka memecah belah Islam, justru mereka merusak syariat Islam. Orang akan berpikir buruk terhadap Islam ketika mereka melihat bagaimana FPI yang ingin mu'alaf mungkin menjadi enggan kalau melihat tingkah laku FPI yang awam tinggal menunggu kapan tergulung oleh gelombang komoditas. Dan tapi nggak usah khawatir, selama masih ada barisan Laskar Sabilillah, ada Gus Abbas Budet, ditambah lagi sekarang ada Gus Ilyas, ada Gus KPN Nusantara, Gus Fuad Plaret, Gus Fatih, KRT Fatih Wiradiningrat, Tubagus Mogi, ada lagi Ustadz Nur Ihya Armada 2, Gus Ahong, siapa lagi? Mbah Baidoy. Insya Allah ini semua akan tetap konsisten, tetap semakin mantap untuk menegakkan kebenaran dan kembali terus membela akan kesucian dan kemuliaan nasab Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita tetap harus istiqomah dan konsisten. Semoga para tokoh-tokoh tersebut seperti Kiai Imad tetap diberikan barokah, dirahmati, dilindungi dan didampingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kawan-kawan sekalian, cukup sekian dulu dari Ane Habib Jojo Al-Hwa Haha. Kalau kata Mas Tarso, tambah takbir biar Mas Tarso siapa ya? Kalau kata Mas Tarso Kuncung, tambah takbir biar seger dan terkelenger. Ane yang seger biar alai aja yang kelenger. Oke. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.